Selamat datang di channel Edukamori. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran sebelumnya tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Pada kesempatan kali ini dan pada video kali ini juga saya akan menjelaskan tentang alat dan media gambar. Yuk kita simak sama-sama. Sebagai sarana belajar menggambar, alat dan media memiliki banyak variasi dan macamnya. Kita bisa menggunakan pensil, pensil warna, ballpoint, dan krayon. Setiap alat media memiliki karakter yang berbeda-beda. Beberapa macam alat dan media dapat kita jumpai di bawah ini. Jadi kalau kita bicara tentang alat dan media gambar, kita akan berbicara tentang perangkat ataupun alat-alat apa saja yang akan kita gunakan untuk menggambar. Salah satunya ada pensil. Nah, pensil ini dibedakan menjadi dua, yaitu pensil dengan tanda H dan pensil dengan tanda B. Pensil dengan tanda H itu memiliki sifat yang keras, sehingga sangat cocok untuk digunakan membuat garis yang tipis. Ini biasanya kalau garis tipis itu kita gunakan untuk bikin sketsa ya. Jadi kita buat tipis-tipis dulu, nanti baru kita tebalkan. Nah, selanjutnya ada pensil B. Pensil B ini kebalikan dari pensil H, sifatnya lunak dan sangat cocok untuk digunakan membuat garis tebal atau hitam pekat. Nah, biasanya garis pensil dengan tanda B ini itu digunakan untuk membuat bayangan seperti itu. Dan ternyata pensil H dan pensil B itu nanti dibedakan dari segi tingkat kekerasannya dan tingkat kepekatan hasilnya. Biasanya ini dikasih tanda gitu ya. Nah, ini pensil H dan pensil B diberi tanda angka untuk membedakan jenisnya. Sehingga untuk angka jika angkanya besar seperti itu ya, maka tingkat kepekatannya juga semakin besar. Kalau misalnya semakin kecil angkanya, maka tingkat kepekatannya juga semakin kecil. Nah, kita bisa lihat di sini untuk pensil B, jika angkanya makin besar, maka makin lunak sifatnya dan semakin pekat hasil goresannya. Sedangkan untuk yang pensil H, semakin besar angkanya, maka semakin keras sifatnya dan hasilnya akan menjadi semakin tipis. Oke, paham ya untuk perbedaan pensil di sini? Kalau kita lihat gambarnya juga banyak pensil yang digunakan. Nah, ini dia. Jadi tidak hanya satu pensil saja. Jadi dengan banyaknya pensil ini tentu akan menciptakan goresan-goresan yang indah seperti itu dan memberikan gradasi-gradasi yang bagus. Oke, selanjutnya kita ada pensil warna. Pensil warna ini tentu variasinya tidak hanya merah, kuning, hijau, biru saja, tapi banyak warna yang tersimpan ataupun yang terdapat dalam satu paket pensil warna itu. Nah, ini maksudnya apa? Untuk memberikan gradasi. Ini yang perlu kita ketahui ya. Gradasi. Apa itu gradasi? Yaitu pemberian warna dari arah gelap berlanjut sedikit demi sedikit ke arah terang ataupun sebaliknya. Jadi untuk warna kuning saja, atau seperti contoh kita ingin menggambar pohon gitu ya, kita ingin mewarnai pohon dengan pensil warna. Untuk daun-daun yang ditutupi bayangan itu kita menggunakan hijau yang agak pekat. Sedangkan untuk daun di bagian terluar pohon yang kena cahaya matahari, kita gunakan hijau yang agak terang. Nah, sedikit demi sedikit dari gelap ke terang itulah yang namanya gradasi tadi. Sehingga gambar yang diciptakan pun nantinya akan tampak lebih nyata, lebih realistis. Seperti itu ya. Kemudian alat yang kita gunakan itu ada namanya krayon.
Krayon ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang bentuknya pensil dan ada juga yang bentuknya batangan. Kedua jenis bentuk krayon ada yang berbahan lunak dan ada yang berbahan keras. Biasanya krayon dengan bahan lunak itu tidak mengandung banyak minyak sehingga dapat dibalurkan dengan menggunakan tangan. Nah, itu biasa ya, kita lihat ya. Kita goreskan sedikit saja warna biru untuk menggambar langit misalnya, habis itu kita balurkan dengan tangan supaya apa? Supaya birunya dapat menyebar dan hasilnya bisa menciptakan gradasi ya, itu juga bisa dengan teknik seperti itu. Oke, selanjutnya media atau alat yang kita gunakan itu ada juga pulpen. Loh Pak, pulpen kan untuk nulis. Oh, jangan salah, pensil juga dapat, pulpen juga dapat kita gunakan untuk menggambar. Nah, biasanya pulpen ini karena karakternya yang kuat dan berbahan tinta ya, itu kita gunakan untuk membuat arsiran pada bayangan-bayangan yang memang sangat gelap. Nah, seperti itu ya, sehingga karakter yang ditimbulkan pun akan semakin kuat. Oke, jika alat-alat menggambar juga sudah kita bahas tadi, yang terakhir kita perlu satu media nih, yang paling penting nih, apa itu? Kertas gambar. Nah, tidak mungkin kita menggambar tapi tidak ada media gambarnya, tidak ada kertas gambarnya, susah nanti, ya kan? Oke, dan yang perlu kita catat di sini, bahan ataupun kertas gambar yang akan kita gunakan harus mampu menyerap dan mengikat bahan perwarna, sehingga apa? Sehingga warnanya nanti tidak luntur, tidak menyebar kemana-mana, atau warnanya nanti tidak. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini juga ada keterangannya, pastel khususnya memerlukan kertas dengan permukaan yang agak kasar, misalnya kertas kaca. Oke, ini saja yang dapat Bapak sampaikan di video kali ini. Seperti itu ya. Nah, untuk ukurannya, kertas gambar itu ada yang dia ukurannya B5, ada yang ukurannya, kalau B5 itu ukurannya ya kayak buku catatan kita itu, buku latihan itu yang biasanya kita nulis di situ. Ada yang ukurannya A4, itu B5 digandakan seperti itu. Ada ukurannya F4, ada ukurannya A3, lebih besar lagi ya A3 ya. Ada yang A2 lebih besar lagi, bahkan ada yang gede banget itu ukuran A1. Oke, sampai sini saja pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.